ormas itu bisa menempatkan diri di sini sebagai jembatan. Selalu berinteraksi dengan Betul betul masyarakat betul. sehingga apa? Sehingga pada posisi, penyampaian aspirasi itu sebenarnya itu lebih efektif. Kalau menurut Pak Iwan sendiri tantangan terbesar dari ormas itu apa Pak sekarang? Antara unsur pimpinan ini dengan pimpinan yang lain maupun yang anu, itu tidak sinkron. Tersandra dengan politik-politik tertentu. Perannya seperti apa Pak menghadapi era digital yang sekarang ini yang enggak ribet aja bisa ribut, apalagi yang Yang ribut. hampir 80% dari masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur ini, itu apa? Itu bernaung atau bergeraknya itu di bawah ormas-ormas tertentu. Jangan, ormas itu pada medsos itu hanya sekedar istilahnya itu, pemadam kebakaran aja gitu. Di saat ada Betul. tapi harus melakukan edukasi yang cukup Oh, itu kental gitu. penting Pak itu kalau edukasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngode Ngobrol bareng Dewan bersama saya Risa Ismaya. Di kesempatan yang luar biasa, di kali ini kita akan hadir dengan informasi-informasi terbaru dan juga tema-tema terbaru tentunya bersama dengan anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan di mana untuk hari ini saya punya tema luar biasa. Karena tema hari ini ya, ini bahasnya harus sambil guyon nanti ya. Biar biar, apa ya, nanti yang disampaikan itu biar bisa mengedukasi semuanya terkait dengan keberagaman yang ada di Jawa Timur. Di mana saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini ada Bapak Dokter Haji Ahmad Iwan Zunaih, LC, MPDI. Beliau, adalah anggota Komisi A Dapil 13 Lamongan Gresik dari fraksi Partai Nasdem yang akan hadir berbagi informasi dan banyak cerita tentunya hari ini terkait dengan temanya. Kita ambil temanya agak-agak, ngeri sedap. Sebenarnya enggak juga sih, itu nanti kita akan obrolin lebih dalam. Apa sih temanya? Ini terkait dengan dinamika sosial politik dan peran nyata organisasi kemasyarakatan. Seperti kita tahu di Jawa Timur ini kan memang, banyak sekali keberagaman ya, mulai dari, eee, organisasi, kemudian ada juga budaya, kemudian tentang politik, itu beragam sekali di Jawa Timur. Kalau bisa dibilang Jawa Timur ini adalah miniaturnya Indonesia, bisa kita bilang seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu beliau ya, karena ini tadi di tengah kesibukan beliau hadir untuk berbagi informasi dengan kita. Assalamualaikum Pak Iwan, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Risa. Sehat hari ini? Alhamdulillah, Ini Pak siap. Ustadz ya, ini Oh, Pak Guru mboten ini. mboten. Ya kan, kalau Pak Ustadz itu kan kalau di bahasa, Arab ya Pak, guru, Guru iya. gitu aja. Jadi yang lebih banyak, punya ilmu daripada saya kan Oh boleh ya dipanggil Pak Allah, Ustadz berarti sama aja. gitu. Kita sama-sama lagi belajar. Oh gitu Sama, ya. Ini loh enaknya siap. ngobrol dengan beliau ya, jadi nyambung aja yang nanti pengen Iya, kita obrolin adalah terkait dengan keberagaman yang ada di Jawa Timur. Di mana kalau kita punya masyarakat beragam, harus siap dengan dinamika, betul dinamikanya. Betul kan Pak betul, Iwan? nggih, Segala sesuatu yang rada rumit sedikit itu bisa jadi gesekan, bet dan itu bisa mengakibatkan hal-hal yang mungkin saja nantinya tidak kita lah inginkan. wong yang nggak rumit aja bisa jadi masalah. Dan itu dan itu ditemui Pak Iwan ya? Oh itu, Mungkin ketika waktu bertemu dengan iya, masyarakat, reses atau apa gitu, sering ya, Pak, ya? oke, Tapi Pak Wan, nggih, sebelum kita ke mhm, tema, kalau misalkan di waktu senggang, libur gitu, kegiatan, apa sih yang banyak dilakukan selain menjadi nggih, seorang, anggota legislatif yang banyak dilakukan apa nih, Pak? betul, Contoh olahraga nih, olahraga fisik nggih. apa yang sering dilakukan, Pak Iwan? Jadi kalau olahraga fisik sih ya terus terang aja Mbak, saya itu paling malas nih olahraga ya nggih, paling enggak ya Jadi minimal jalan-jalan gitu jalan-jalan, aja yang penting jalan sehat, kaki, Pak. nggih, Soalnya kan mobilitas nggih, tinggi, betul, harus diimbangi dengan menjaga, pola hidup ya, pola hidup, mulai dari nggih, makanan dan juga rutinitas rutin untuk olahraga, kesehatan, nggih, kayak gitu ya. Kembali mhm, ke tema tadi yang kita iya, sampaikan, mhm, kita kalau berbicara seperti ini yang tadi saya sampaikan ngeri-ngeri sedap sebenarnya enggak. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi ketika ada suatu permasalahan di tengah keanekaragaman, itu tadi betul ya. betul, setuju, Dan sebenarnya sebagai warga Jawa Timur, kita patut berbangga. Kalau di Jawa Timur itu sendiri dengan dinamika yang mungkin ada, tapi tetap damai-damai aja tuh, damai Pak Iwan. alhamdulillah, nggih, Kalau mhm, Pak Iwan melihat seperti apa, Pak, yang jadi terjadi di Jawa Timur sendiri? bener Mbak, jadi, apa yang disampaikan Mbak Risa tadi itu memang Jawa Timur itu komplek ya, Ya, artinya berbagai macam suku, budaya,
kemudian kebiasaan, karakter, dan Betul lain-lain. betul. Macam-macam lah Jawa Malang Timur. sama Blitar, Blitar sama Betul Madura, banget, kemudian ini. sama Jember, Betul. sama Lamongan, beda. Ini ada cerita, Mbak. Ah, Kita sebelum gimana? melangkah, Boleh boleh sambil boleh. guyon aja kan Iya, gitu. oke oke. Jadi, saya itu asli itu dari Gresik, dari, desa yang namanya Dugun, Oke, di Gresik. di Gresik. Istri saya itu dari Paciran yang di Banjaranyar. Nggih. Itu aja, itu padahal dekat hanya berapa kilo itu kan. Iya. Awal-awal saya nikah, itu saya kaget. Ibu mertua saya itu bilang, itu baru dapat 2 hari mungkin. Nggih. Nggih, saya menikah ini. Nggih. Kemudian beliau bilang itu, katanya kering katanya, gitu. Katanya kering. Lah, kalau bahasa kering, itu Iya, di apa namanya, di Gresik. Gresik Iya. itu kering itu buat ayam yang sakit itu kan, Oh. namanya kering nggih. Tapi ternyata di Lamongan enggak. Di Lamongan itu justru malah kering, itu bahasa halus gitu. Oke, Nah, sakit artinya ya? sakit nggih, Oke. sama-sama sakitnya, cuman itu bahasa halus, kalau di Gresik itu buat Kasar. ayam gitu kan, Oh Bang, oh, nggih. untuk ayam? Nggih, untuk Oke ayam, khusus untuk ayam oke itu oke. nggih. Kita kan bingung, ini mertua kok gini ya, gitu. Masih dekat ya? Iya, tapi ya Oke. kita Mhm. kita diam aja cuman kan. Nah, ternyata memang ya kita akhirnya itu contoh kecil Contoh aja kecil bahwa dalam keluarga ya Pak dalam Iwan ya? keluarga aja, Oke. apalagi di Jawa Timur. Tapi ya benar juga, artinya semakin kaya dengan keberbedaan itu, kalau kita bisa memanage dengan baik, itu merupakan sebuah potensi untuk berkembang dan potensi untuk menjadi, sesuatu yang hebat sebenarnya. Kalau Jawa Timur kita lihat itu memang banyak loh Pak Iwan, keanekaragamannya Mhm. dibandingkan daerah-daerah yang Banyak, lain ya. iya banyak. Selain banyak pendatang, penduduk asli pun ketika per wilayah kayak misalkan wilayah, Wetanan orang bilang, Iya, sama Mataraman itu sudah dari beda mulai banget. tata bahasanya, kemudian cara bicaranya, sampai apa namanya, Makanannya pun itu berbeda makanannya juga, beda. iya. Ya, kadang-kadang cara berkomunikasi juga beda Pak. Iya, Kalau misalkan di daerah Malang atau Surabaya mhm, agak banter sedikit atau keras sedikit itu masih oke gitu ya. iya. Tapi kalau daerah Mataram mungkin orang kaget, "Loh, Kok kok keras banget ya, gini? Kok gitu kan. banter Iya, banget? Kok keras banget?" Kayak gitu ya. betul, Tapi itulah indahnya keanekaragaman yang tapi masyarakatnya masih bisa, iya, bersama dalam keadaan yang dinamis gitu loh betul, maksudnya. Dan toleransinya juga luar biasa ya Pak Iwan kalau kita mhm. lihat di Jawa Oh, Timur. nggih. Kalau di daerah Lamongan, Gresik pripun Pak? Untuk dinamika masyarakatnya seperti apa kalau di Saya sana? rasa ya itu, Gresik Lamongan itu saya rasa ya sama lah dengan mayoritas Jawa Timur ya, Ya, artinya memang, banyak sekali keberbedaan nggih. dalam banyak hal, tapi ya sementara ini dan sampai saat ini dan mudah-mudahan untuk selamanya juga ya, rukun-rukun aja, Betul betul. baik-baik aja, tidak ada Betul masalah gitu betul kan. betul. Karena ya itu tadi, sebenarnya yang paling utama itu adalah kesadaran dari diri kita masing-masing. Mhm. Berbeda itu harus. Yang pintar itu sekarang kalau kita bertemu dengan banyak orang dengan dinamika yang seperti ini, harus memperbaiki tata cara untuk berkomunikasi ya, Pak. Betul, Misalkan kita, berkomunikasi, harusnya kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, betul, menyesuaikan dengan siapa kita betul, berbicara, begitu iya, ya. Itu banyak sekali, sekarang ini Risa tahu nih, teman-teman Risa jadi belajar itu, Pak. mhm, Jadi ketika kita ketemu dengan bapak-bapak yang dari Jember, kemudian dari Madura, kemudian dari Malang, atau dari daerah Mataraman di Tulungagung, Blitar, Trenggalek, itu cara berkomunikasinya kan kalau kita wartawan harus gitu ya, Pak, ya. betul, Harus berkomunikasi dengan harus, cara yang iya, menyesuaikan narasumbernya ya, iya, biar mhm, nggak kelihatan kasar atau gimana biasanya kayak betul, gitu, iya. Pak. Lah kalau terkait dengan dinamika yang ada dan keanekaragaman yang ada itu tidak lepas dari organisasi kemasyarakatan. Mhm. Kalau menurut Pak Iwan di Jawa Timur sendiri, itu ormas itu sekarang pripun, Pak? Kalau, menurut penglihatan dan Ya, pengamatan saya rasa ormas di Jawa Timur itu sebenarnya, peran utamanya lah iya, jadi istilahnya itu masih seperti masih apa? masih on the track ya. Artinya Oke, apa? Ormas itu sebenarnya, sebuah unsur atau elemen yang ada di masyarakat ini yang memiliki posisi bagus ya, sebenarnya ini, karena ini ya, merupakan sebuah jembatan. Jembatan apa? Jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Ini betul. sebenarnya ormas itu bisa menempatkan diri di sini sebagai jembatan. Artinya masyarakat bisa istilahnya menyampaikan, masyarakat itu kan tidak semuanya itu melek dalam politik kan. Betul betul. Tapi Mereka bisa melakukan pendekatan langsung ke bawah, ke masyarakat gitu ya? enggak, kalau Iya, ormas itu kan iya bisa iya, betul langsung betul. selalu berinteraksi dengan Betul betul masyarakat betul. sehingga apa? Sehingga pada posisi, penyampaian aspirasi itu sebenarnya itu lebih efektif, nggih. Lebih efektif karena apa? Karena mereka juga mengalami, Nah, karena mereka itu iya. masyarakat gitu Betul kan. betul Nah itu. betul betul. Lah, ini sebenarnya itu di antara lain ya seperti itu. Yang kedua, mungkin, posisi ormas yang ada di Jawa Timur ini saya katakan sebagai on track itu dikarenakan, eee, saat ini ormas itu juga banyak memberikan manfaat berupa edukasi, Oh, berupa betul. kepada
pada apa Oh, sangat namanya banyak membantu pemerintah loh, banyak, Pak. nggih, edukasi terhadap Mhm, masyarakat dan lain-lain, itu banyak nggih. mhm, Sehingga saya, sangat istilahnya itu mengapresiasi ya teman-teman pada tahun 2022 kalau nggak salah mhm. itu, waktu itu saya masih dalam periode pertama ya, periode pertama itu menggagas sebuah perda yang ada di apa namanya, di Jawa Timur ini, Apa tuh, perda Pak? terkait masalah penguatan. Jadi kalau nggak salah Perda nomor 11 tahun 2022 ya. Pergubnya itu kalau nggak salah nomor 63 tahun 2023. Itu terkait bagaimana pembinaan. Pembinaan Fas yang paling penting. Pembinaan Mhm, kepada ormas, mhm, fasilitasi terhadap ormas, pengawasan terhadap ormas mhm. itu dibahas di perda Mmm, tersebut, nggih. ini berarti kalau kalau terkait dengan Mhm, ormas ini mitranya dari Komisi A itu Bakes Bangpol Mas bukan? Bangpol, iya, Oke. Mas Itu Bangpol. kan komunikasinya harus intens, Pak. Harus, dan itu dengan Komisi Asia Bakes itu sih, Bangpol provinsi dan juga kabupaten kota yang ada di kabupaten seluruh kota, Jawa Timur gitu kan nggih, ya. betul. Makanya kalau kita di Bakes Bangpol itu ketika ada pertemuan banyak ormas itu sebenarnya dengan, pertemuan yang dinamis, kemudian Mhm, ketemu mufakat kita tuh masih masih apa ya, bangga gitu loh, Pak. Oh, betul Jawa Timur itu betul-betul sangat beragam soalnya, betul, Pak. nggih, Dan kalau kita melihat seperti ormas yang tadi mhm, saya sampaikan, bahkan bisa dianggap kalau menurut saya nih, Pak, nanti saya mau tanya nggih nggih menurut pendapatnya Pak Iwan, nggih. yang masih bisa menjaga stabilitasnya untuk, apa ya, sosial, komunikasi sosial begitu, masih organisasi kemasyarakatan loh, Pak, Iya, nah sebenarnya. betul. Jadi gini Mbak, jadi saya berkali-kali itu menyampaikan di dalam beberapa kesempatan ya. Nggih, Jadi masyarakat kita itu masih didominasi oleh masyarakat yang memiliki perasaan itu patronisme iya, atau patriarki oke, istilahnya gitu. oke. Nah, Unggah-ungguhnya itu masih unggah-ungguhnya ada, masih tinggi, sungkannya nggih, itu sungkannya masih itu masih ada, ada. nggih. Nah, di sini sebenarnya, posisi daripada ormas itu sangat vital banget. Mmm, Nggih ngapunten kalau kita itu, berbicara yang formil dan yang besar mawon nggih, kayak ada Muhammadiyah, ada LDII gitu betul kan, betul. ada lagi mungkin ormas-ormas yang lain lah, Mhm, atau umpamanya ada komunitas yang mohon maaf sekarang itu mhm, ada istilah kelompok, mana istilah asosiasi Jawa, asosiasi mhm, Madura, dan macam-macam gitu kan. betul betul. Itu kan ya organisasi masyarakat juga itu Betul semuanya betul. itu. Ternyata patronisme itu pada anggota-anggotanya maupun patriarki itu masih kuat banget. Mmm, Artinya yang disampaikan oleh pimpinan ormas itu otomatis dan lebih banyak akan diikuti oleh anggota itu sampai ke bawah, betul. gitu. Pasti akan mendengarkan, Nggih, apa ya, pimpinannya lah, pimpinan dari pimpinannya, organisasi nggih. kemasyarakatan, Contoh oke. umpamanya ketua NU menyampaikan umpamanya Betul kan, atau betul. ketua Muhammadiyah menyampaikan Mhm. umpamanya Pasti itu akan diikuti. sampai bawah itu artinya ini sangat efektif sekali Betul untuk betul. istilahnya itu sosialisasi, bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi apa, pencegahan. Di saat umpamanya ada dinamika yang sekiranya nanti akan berpotensi kepada clash masyarakat Oh, betul ataupun betul. itu kan nanti pimpinannya tuh, "Ayo Bisa ngademi gitu ya, Pak, ya? ngatem-ngatem," gitu kan ya, Bisa membuat damai lah damai istilahnya. gitu seperti Ya, nah, bangganya kita, mhm, yang terjadi sekarang ini di Jawa Timur seperti itu ya, betul, Pak Iwan. nggih, Cuman pasti ada kesulitannya, Pak Iwan, mhm, ketika menghadapi akar rumput misalkan kan ya dari betul, masing-masing mhm, organisasi, entah tadi organisasi keagamaan, mhm, organisasi, untuk ibu-ibu, misalkan organisasi wanita tani atau apa, betul, itu dinamikanya juga pasti ada di pasti masing-masing, pasti, ormas gitu ya, Pak, ya. pasti. Nah, kalau menurut Pak Iwan sendiri tantangan terbesar dari ormas itu apa, Pak, sekarang yang ada di Jawa Timur? Ya terus terang aja kalau umpamanya kita menilainya nggih, ormas-ormas yang ada apakah dari yang mulai paling besar sampai yang paling Oke. kecil lah. Sebenarnya, interest interest apa ya istilahnya itu, interest kelompok itu masih kuat banget. Artinya Mmm, interest kelompok itu mohon maaf, sering sekali kita mendapati itu dalam ormas apapun ya dan di manapun gitu. Itu biasanya yang sering itu nggih ngapunten, antara unsur pimpinan ini dengan pimpinan yang lain maupun yang itu tidak sinkron, betul gitu, betul. tidak Itu tantangan sinkron. terbesar itu, Bang, Iya, itu antara lain, itu antara nggih, lain, di itu bukan yang antaranya terbesar, gitu ya? nggih, Oke di oke. antaranya itu. Nanti yang lain-lain gitu. Jadi yang Mhm pertama itu seperti itu. mhm. Lah, sehingga dengan adanya ini akan nanti kalau seandainya terjadi terus, artinya, tidak kesinkronan antara istilahnya itu pimpinan-pimpinan ormas pada satu ormas itu nanti akan dibaca oleh anggotanya sampai ke Mhm. bawah. Oke. Sehingga di sini itu nanti akan muncul muncul apa, apatisme anggota terhadap organisasi itu atau kepada ormas. Sehingga Itu yang kadang-kadang di paling sini menakutkan. Mhm omongan daripada atau mhm. instruksi daripada pimpinan ormas itu nggak diikuti sama Betul. sama Akhirnya bawahannya, masyarakat ada akhirnya yang apatis. apatis sehingga di sini tidak efektif lagi ormas, kan Oke, gitu. betul. Itu yang pertama, antara lain. Kemudian yang kedua, antara lain ya mohon maaf, jadi ormas kita tuh banyak yang tidak mandiri, Mbak.
masih tersandra dengan politik-politik tertentu. Politik praktis terutama. Praktis. Oke. Itu saya kalau udah ngomongin itu ya sudah, saya manut Pak Iwan aja yang boleh disampaikan. Lah, itu yang Karena itu tantangan besar kalau juga menurut karena kita, ya apapun gitu juga, ya. nggih ngapunten, ormas itu kan nggih ngapunten butuh hidup gitu loh. Betul. Antara lain yang paling mudah itu adalah masuk pada dunia politis. Lah Repot ya, Pak, ya. padahal ini sebuah, Oke. jadi akan menjadi sebuah momok ya bagi ormas itu, karena apa, kemandirian ormas itu pasti akan tergelembung, Terganggu juga, terganggu. oke, Lah nggak kalau sudah bebas terganggu nggih itu satu, terus berekspresi. kemudian yang kedua ormas itu ya, itu tadi, kalau sudah tergantung kepada politik ibaratnya praktis, Mhm, itu nanti anggotanya itu kan tidak semuanya setuju. betul Ini kan polarisasi itu kan nanti akan terjadi di internal itu gara-gara politik betul. itu. Lah Gejolak ada gejolak akhirnya, pasti ada. oke. Lah sehingga kalau saya menilainya 2 ini sih. Mhm. Kalau di, anggota DPRD sendiri kayak Pak Iwan di Komisi A seperti ini ya, Mhm. perannya, dalam rangka mengoptimalkan fungsi ormas itu seperti apa Pak Iwan? Ya yang pertama kalau saya tidak tahu ya yang lain-lain ya, tapi menurut saya dan ini sangat ideal dan itu, saya apa namanya, saya lakukan. Yang pertama tentunya ya kita harus istilahnya akrab-akrab dengan mereka. Mmm, Artinya ya mohon maaf, saya dari kalangan NU, mohon oke maaf nih. oke. Tapi saya selaku anggota dewan, saya Mhm. itu bukan dewannya orang NU aja, Oh kan ngoten. betul betul. Artinya saya itu sebagai anggota dewan seluruh masyarakat yang ada di dapil saya Mhm, khususnya. mhm, nggih nggih. Apakah NU, apakah LDII, Mhm ataupun Muhammadiyah, ya mhm. mohon maaf itu semua konstituen saya. Dan mereka punya hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi Aspirasi, kepada betul saya betul. gitu. Sehingga itu yang pertama kali. Nah, itu kenapa harus saya lakukan, Mbak? Saya tidak membatasi diri saya Nggih kepada ya nggih mohon maaf, nggih. pada ormas saya Betul betul sendiri nggih. betul. Ya saya kepingin istilahnya, posisi kita itu harus menjadi perekat. Perekat untuk Mmm, semuanya. iya, Karena kalau kita berbicara masalah sosial, betul. kita berbicara masalah kemasyarakatan, itu sudah berarti kita sudah berbicara di luar kamar kita masing-masing. Betul Kan betul ngoten, betul. Itu kamar kita yang masing-masing. disampaikan Pak Iwan menarik ini ya, kalau tadi, saya ini bukan, anggota dewannya ormas tertentu, saya ini ada di sini karena masyarakat juga memilih Masyarakat begitu nggih, ya. betul. Jadi nanti apa yang jadi, aspirasi oleh masyarakat semuanya saja tanpa terkecuali, Nggih, itu kalau memang, di dapilnya Pak Iwan pasti akan pasti disampaikan Mbak, gitu ya. nggih. Ya walaupun memang saya secara pribadi Mhm. amalia saya, kalau istilahnya orang Iya pondok itu iya. amalia saya, mungkin ideologinya ya saya mungkin NU, mohon Mhm maaf mhm, guys, nggih nggak apa-apa nggih kita omong apa adanya. Tetapi kalau kita berbicara kemasyarakatan, kita nggih. berbicara ekonomi, kita berbicara sosial, itu kita sudah di luar daripada kamar kita, kan Betul ngoten. betul betul. Makanya sering Mbak saya itu menyampaikan kepada teman-teman yang lain lah. Jadi yang paling utama itu yang harus kita pikirkan, itu adalah kita bagaimana membangun rumah besar. Mmm, Apa sih rumah besar itu? Rumah besar kita itu adalah agama dan bangsa kita ini. Kita muslim, nggih kita Indonesia, nggih, Indonesia. betul. Ini adalah rumah besar kita. Lah, kita tahu bahwa rumah itu mesti ada kamar-kamarnya. Ibaratnya gitu, ada Nggih kamar. Lah, kamar-kamar itu siapa? Di sini kamar NU, di sini kamar Muhammadiyah, LDII, kamar apa. nggih nggih. Kalau di dalam kamar orang NU, silakan ngomong ke NU-an sampai debat kayak apa monggo. Di kamar Muhammadiyah, orang Muhammadiyah silakan berbicara masalah Muhammadiyah di kamar Muhammadiyah. Oke, Tapi di saat kita bersama-sama keluar dari kamar, betul. kita ada di ruang keluarga, yang harus kita pikirkan bagaimana kita membangun. Oke, dan menjaga dinamis itu tetap Nggih, ada gitu kita ya. membangun rumah besar yang Oke, kita tempati itu. kalau kita bicara tentang ormas, Mhm, sebenarnya ormas yang sekarang ini sudah mulai bisa, ini ya, meng-upgrade nggih, berbagai hal yang bisa meningkatkan progres kebaikan yang ada di ormas tersebut. pasti. Tapi kalau menurut Pak Iwan sendiri untuk Mhm. cara meningkatkan, kualitas ormas itu sendiri harusnya seperti apa harusnya? Ya tentunya yang pertama itu harus penguatan struktur, itu harus Struktur Mbak, dulu struktur ya? dulu Oke, pasti itu, penting itu ya? penting. Oke, Karena ibaratnya kalau dalam satu mobil itu iya ada 2 sopir, ada orang 2 yang iya. sama-sama bisa nyopir ibaratnya atau Bingung. 3 terus royokan itu kan anu, artinya harus anu dulu, "Okelah sekarang itu berapa kilo kamu dulu," Oke, ibaratnya gantian seperti gitu ya, gantian. mhm. Jadi ormas itu yang Cara pertama berkomunikasi berarti Pak Iwan, yang harus dibenahi juga? ya antara lain, ya Oke, dalam apa namanya, interaksi kita dengan mhm apapun dan dengan siapapun itu cara komunikasi itu harus mhm, oke, oke, kita ya nek jere kata orang Jawa itu iya, kita tahu unggah-ungguh, ngoten kan. Kita dengan orang yang lebih tua, kita dengan sahabat, kita anu itu, kita harus oke, harus tahu unggah-ungguh, itu iya, yang pertama. Jadi yang pertama yang harus diperbaiki itu adalah secara struktur dulu. nggih, Struktur karo kuat.
nggih, ngapunten. Struktur ormas itu kalau kuat itu pasti akan memiliki daya tarik bagi anggotanya, loyalitas yang akan sangat Betul tinggi, betul itu, gitu. betul. Itu harus. Nggih. Menarik, masyarakat di bawahnya, Di ya akar bawahnya, rumput lah nggih nggih, istilahnya, untuk okelah ternyata pimpinan atau ketua atau apapun yang ada di atas itu nggih, berkomunikasinya bagus. bagus. Berarti saya, Mhm, semakin yakin nih ya nggih, dengan organisasi masyarakat organisasi yang, betul. saya, ikuti Ikuti, sekarang betul, ini. gitu ya. Seperti itu ya, Kak? Nggih, harus. Berikutnya, Pak Iwan? Nah itu yang pertama. Yang kedua itu apa? Tentunya program, Mhm program kerja. mhm. Jadi ormas itu ya jangan hanya sekedar kita itu ada, kemudian ada struktur, tapi ya kata orang orang apa, warungan itu "la yamutu wa la yahya." Oh Namanya gitu? sih ada, Iya, programnya, kiprahnya nggak ada gitu kan. oke. Jadi harus lah Harus jelas. antara lain, sebuah program yang digagas oleh ormas ini supaya bisa benar-benar efektif, itu adalah antara lain harus ada sinergi. Di sini sinerginya dengan siapa? Sinerginya antara lain yaitu dengan pemerintah. Oke. Karena banyak sekali program pemerintah itu yang nggak nyampe Mbak, ke anu itu informasinya, Ke kepada masyarakat. masyarakat. Oh itu kalau itu ini Pak Iwan, saya setuju dengan Mhm Pak Iwan ya, karena mhm, di daerah tempat saya iya, tinggal mhm juga ormas-ormas yang ada itu memang mhm ketika berkomunikasi itu, eee, luar biasa mhm sekali ya. mhm Itu mereka bisa mencapai akar rumput yang mhm, tidak bisa dijangkau disampaikan oleh oleh pemerintah pemerintah, gitu ya. betul, iya. Sampai dari program-programnya juga loh Pak Loh Iwan nggih itu. nggih, betul, nggih, Jadi kalau misalkan dari pemerintah mhm, sendiri, untuk kan kita semuanya serba diefisiensi sekarang, betul, Pak. nggih, Tidak hanya anggaran loh, Pak, betul, semuanya semuanya, efisiensi ya. nggih. Jadi kadang-kadang Asal satu lah perlu, jangan diefisiensi, belanja mmm, istri jangan diefisiensi, iya. kok gitu ya? Iya, Kok gitu. Oke, untuk apa ya, kita sampaikan saja mhm komunikasi yang terjalin dengan baik mhm antara pimpinan dan juga akar rumput akhirnya membantu pemerintah juga dalam menyampaikan, suatu program. mhm Contoh nih Pak yang sering dilakukan sekarang ini kalau, saya di beberapa kesempatan itu, mhm, terkait dengan sosial itu perlindungan untuk, perempuan. Misal nih betul Kak, betul, misal nggih, ini kan biasanya dari mhm, organisasi-organisasi ibu-ibu nih contoh nih heeh, kalau di NU ada Muslimat gitu ya, muslimat, kalau di Muhammadiyah ada Aisyah, itu Aisyah, punya pos bakum. Jadi nggih, pos bantuan hukum itu loh Pak, betul betul, nggih. untuk masyarakat yang mungkin karena pemerintah itu juga, yang perlu dibantu atau ditangani kasusnya itu Tapi mohon banyak. izin Mbak, Ya jadi pos Bankum ya itu sebenarnya program pemerintah ya, iya. ya mohon maaf itu bukan untuk ormas loh ya. Oh ya, Artinya betul. yang harus anu itu Ya. Bangkumdeskel gitu, Oh, oke. kelurahan Oh, ya gitu ya kan. ya. Tapi di situ ya ada memang banyak peran daripada Ya, ormas itu, itu apakah dari Muhammadiyah atau NU. betul. Jadi, Betul, itu mhm merupakan program dari pemerintah mhm, yang ketika dijangkau ke bawah itu tidak apa ya, tidak bisa menjawab karena banyaknya kasus yang ditangani ya, Pak, ya. betul, iya, Yang satu kalau kita, terkait dengan hukum mhm, pasti anggaran terbatas. betul, Akhirnya dari ormas-ormas tersebut mhm, ini kan biasa, Pak, kalau ormas itu ada dana yang memang dialokasikan untuk membantu ada, untuk nggih kemaslahatan umat nggih ya, Pak, nggih, ya. Makanya dari perpanjangan, ormas-ormas tersebut bisa membantu mhm yang belum tercover oleh pemerintah, mhm, dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Kalau dari pemerintah, pemerintah sendiri biasanya dari dinas, PKB gitu ya, untuk mhm, pemberdayaan perempuan itu loh, Pak, iya, itu biasanya berkomunikasi di situ. betul, Ini karena saya juga seorang perempuan dan sering ikut kegiatan ah itu, Pak, nggih sebagai nggih, anggota ormas. Jadi kegiatan-kegiatannya pemerintah seperti itu ternyata bisa juga berkoordinasi, bersinergi dengan mhm, organisasi masyarakat. iya, Dan itu keren, Pak, iya, nah kalau itulah makanya. itu. Makanya, ya itu tadi sebenarnya peran daripada ormas itu ya sangat vital ya. Jadi untuk penguatan daripada ya kita kembalilah kepada Iya, penguatan kepada ormas itu ya memang satu, itu tadi yang saya sampaikan adalah penguatan secara struktur, yang betul kedua betul. itu adalah program itu. Lah, Mhm, di saat ormas itu kepingin membuat sebuah program yang efektif iya istilahnya ya, iya, tepat guna, tepat betul sasaran, betul betul. ini saya rasa bisa menjadi kepanjangan seperti yang disampaikan Mbak Risa, Iya, kepanjangan daripada program pemerintah. Ini betul. sama-sama Iya sama-sama jalannya iya. nanti enak gitu. Contoh lagi ketika Mhm, menangani stunting, Pak, ya kan nggak iya. mungkin pemerintah akan menjangkau semuanya dengan Iya, betul keterbatasan biaya betul, kan. iya. Tapi organisasi bukan hanya organisasi Islam saja, Saja semuanya, bahkan iya semua organisasi sekarang iya, bersinergi untuk bagaimana kita sama-sama mengatasi stunting yang ada di betul, Indonesia, iya, gitu. Berarti
selama ini memang luar biasa peran Mhm. dari organisasi kemasyarakatan Iya, kita, heeh. terutama di Jawa Timur, Jadi untuk membackup loh Pak, dari iya, program heeh. pemerintah Mhm. gitu. Kalau, kita lihat sekarang ini bahkan di era digital yang sekarang ini, ormas-ormas itu pada pinter Pak untuk memanfaatkan itu, Iya. ya, terutama untuk sosialisasi. Seperti beberapa waktu lalu tema kita yang terkait dengan narkoba itu Pak, Iya, itu juga banyak bantuan dari ormas juga Pak untuk, mensosialisasikan bahaya narkoba ke ke masyarakat, masyarakat, begitu. betul. Kalau menurut Pak Iwan sendiri, dari ormas ini, perannya seperti apa Pak menghadapi era digital yang sekarang ini kalau kita tidak hati-hati, Iya, sekali lagi, yang enggak ribet aja bisa ribut, apalagi yang yang perlu ribut gitu ribut ya kan gitu. tambah luar biasa Nah, keribetannya nggih gitu. nggih. Gimana Pak Iwan Iya gitu? bener, Mbak. Jadi apa namanya, kita sekarang itu bersama-sama memasuki, apa ya istilahnya itu, Digital era digital itu. digital, Memang betul. permasalahan kita itu semakin besar ya. Betul Artinya ya betul. itu harus kita akui. Oke. Sesuatu yang kecil aja, tapi kurang gorengnya macem-macem itu Itu akhirnya bisa bahasa menjadi Jawanya besar. itu kalau kita nggak hati-hati kriwikan dadi grojokan Nah itu itulah Pak. kan dari kerusakan betul. Nah, Betul. di sini sebenarnya itu, alhamdulillah artinya hal seperti ini tuh sudah banyak dibaca oleh ormas. Oke. Ormas apapun saat ini khususnya ormas-ormas yang memang benar-benar, mainstream ya, ya saya katakan Oke. mainstream, ormas mainstream yang ada Mhm di Indonesia ini khususnya di Jawa Timur, itu sudah membaca itu semua. mhm Sehingga mhm. apa, banyak sekali program-program itu yang apa namanya, yang dilakukan oleh ormas itu, dalam rangka untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang Betul betul terjadi dengan betul. adanya istilahnya itu medsos dan Mhm lain-lain mhm. itu sebagainya. Nah, Kadang-kadang itu, baju yang dipakai ini istilah baju mhm, ini, saya ibaratkan ya, Pak, ya, mhm, itu sebenarnya dia tidak mewakili ormas tertentu, tapi karena dia pakainya mhm, itu akhirnya iya, jadi ribet gitu, Pak. betul, Makanya orang bilang kalau, kalau dulu mulutmu adalah mhm, harimaumu, mhm. sekarang itu jarimu adalah harimaumu Betul, gitu. jempol, Jempol kerjanya ya, ngirit jempol jempol. gitu ya. Nanti kalau misalkan Mhm, salah ini, Mbak, apa, salah iya, menyampaikan mhm, sesuatu mhm, yang akhirnya menjadi polemik, itu yang tadinya kecil tuh bisa luar bisa biasa besar sekarang. gitu kan, iya, Dan itu merembet ke mana-mana pasti akhirnya. pastilah. Di sinilah sebenarnya itu, dan, kita melihatnya juga sudah dilakukan ya banyak oleh ormas ya. Betul betul. Jadi memang, posisi ormas pada istilahnya itu untuk menciptakan sebuah kedamaian, kebersamaan, Iya. ketertiban di masyarakat melalui ormas melalui apa, medsos ini, itu ormas sangat memiliki satu peran yang cukup cukup vital ya. Mhm mhm. Artinya harus fokusnya ke sana di antara lain, Betul program betul kerjanya itu. betul. Lah, apa sih sekarang itu, tugas ormas dalam rangka itu tadi, Nah ini menjaga agar pengen kita tahu agar nih. medsos Iya agar iya, medsos itu, apa namanya, istilahnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, betul gitu, betul. secara bersama-sama. Lah, yang pertama, kita kalau umpamanya melihat melihat di bangsa Indonesia ini khususnya Jawa Timur, hampir saya katakan, tapi walaupun ini belum belum kita lakukan apa namanya, penelitian maupun survei ya, Nggih. tapi saya yakin kok hampir 80% dari masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur ini, itu apa, itu bernaung atau bergeraknya itu di bawah ormas-ormas tertentu. Betul betul, Pak. Ya mohon maaf umpamanya di apa, di Islam mungkin ada Mhm istilahnya ada NU, ada mhm. Muhammadiyah, LDI Betul. mungkin ya macam-macam. Mhm Di agama yang lain juga saya mhm yakin pasti ada juga mhm. seperti itu. Betul betul. Artinya apa? Artinya mereka itu mengumpul atau berkumpul pada sebuah ormas-ormas tertentu. Itu Mhm. mayoritas daripada bangsa kita, masyarakat kita. Lah, sebenarnya ini adalah posisi ormas. Di saat ada sesuatu yang tidak baik pada medsos atau sesuatu yang rentan ataupun rawan terjadi sesuatu konflik sehingga terjadi perpecahan, ini fungsi ormas itu sangat kuat sekali. Mmm, Apa itu? Ya mungkin mengklarifikasi pada medsos oke. itu, kemudian apa namanya, ya memberikan statement atau apa yang Mhm. enak, yang menyejukkan dan Betul lain-lain. Nah, betul. itu sebenarnya itu yang dilakukan. Makanya, ini saya katakan ormas sudah melakukan ini. Mhm Kenapa? Karena saya tahu persis di beberapa daerah, di mhm. daerah-daerah itu sudah banyak NU, Muhammadiyah, LDII itu bikin kegiatan apa, sosialisasi bermedsos dengan baik. Baik, betul Sosialisasi adalah itu. Nah betul. ini antara lain. Tetapi yang Oke. kurang adalah isi kontennya, Yang, bisa disampaikan ke yang masyarakat. disampaikan kepada masyarakat. Mhm Ini mhm yang kita lihat itu mhm. sering sekali, mohon maaf, itu ormas-ormas itu agak kurang gitu loh. Oke, jadi Itu yang kontennya harus diperbarui, harus diperbarui di-upgrade terus-terusan, gitu ya, upgrade Pak, ya? terus Oke. itu. Jangan, ormas itu pada medsos itu hanya sekedar istilahnya itu, pemadam kebakaran aja gitu. Di saat ada Betul. tapi harus melakukan edukasi yang cukup Oh, itu kental gitu. penting, Pak, itu kalau edukasi ya.
Mhm. Itu seharusnya. Itu banyak sekali ormas kita yang sebenarnya sudah berusaha untuk, membuat satu program yang lumayan bagus, cuman memang harus konsisten sih, Pak. Konsisten Yang itu. paling penting kan Nggih, konsisten itu, Pak. Kalau betul, hanya, apa ya, sebentar ada, sebentar nggih. enggak, ya kita Kalau kalau saya melihat itu alhamdulillah sebenarnya ya konten itu sudah bagus sih artinya, tapi itu tidak atas nama istilah ormas secara langsung gitu oke kan. oke. Tapi contoh aja umpamanya saya tidak tahu ya di agama yang lain ya Mhm, mungkin sama juga gitu. Tapi kayak di NU pengajian-pengajian iya. pesantren itu selalu Istiqomah gitu loh anu, melakukannya itu. Muhammadiyah juga kan Betul sama, LDI betul. juga sama lah. Ini sangat bagus sekali ini sebenarnya itu. Artinya apa? Ini memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan ilmu kepada masyarakat. Oke. Iya, tinggal nanti kalau seandainya ada masalah apa pada item apa ibaratnya baru di sini ormas itu harus istilahnya itu bisa memberikan penyejuk, memberikan Oke, apa, ngedem gitu, Pak, ya? ngedem, Oke, arahan dan lain-lain. betul betul. Pak, kalau menurut Mhm, Pak Iwan sendiri bentuk kolaborasi yang ideal gitu ya, mhm. antara ormas itu dengan pemerintah itu seperti apa sih, Pak? Yang Kalau boleh pertama, tahu? Mbak, Mhm. ormas itu menjadi apa, menjadi wadah aspirasi masyarakat. Ormas itu menjadi jembatan, Oke. itu yang pertama. Jadi Penyambung lidah penyambung rakyat. lidah rakyat, nggih. Oke. Jadi sebenarnya itu ya, apa ya, istilahnya itu rivalnya DPR itu ya ormas ini. Gitu ya? Kok Artinya rivalnya Pak Iwan ya? iya, artinya Rival dalam artian positif loh nggih, gitu rival ya anu ya, maksudnya. artinya ini Oke. sama-sama, artinya sama. Wakil rakyat. Wakil rakyat dengan sebenarnya Oke. ormas juga wakil rakyat itu kan, ngoten, karena dia sebagai penyambung lidah Betul juga gitu. betul. Nah, di sini saya rasa itu ormas itu harus membuka diri dan memang ya itu tadi, mohon maaf. Jadi boleh bermesra-mesra dengan pemerintah, Nggih. tapi tidak ikut pada politik praktisnya. Nah, Nggih, ini itu Pak Iwan lagi kan entar yang bilang saya nggih, ini kalau saya oke. sampaikan ke sampean salah nanti Oke, saya. betul betul. Monggo Nggih. monggo monggo, Jadi artinya dilanjutkan. apa? Artinya seperti ini. Jadi kenapa dikatakan ormas nggak apa-apa Oke bermesra-mesra itu, oke. membuka pintu dengan pemerintah, Ya. tapi dengan satu tujuan dan satu langkah yang harus istiqomah konsisten. Apa itu? Betul. Menyampaikan aspirasi. Nggih. Ah, itu boleh. Boleh. Oke. Jadi jangan mesra-mesra dengan pemerintah aja, tetapi kurang mesra dengan masyarakat. Ini Nah, salah karena jembatan. oke. Gitu kan jembatan itu harus posisi Betul benar-benar di tengah-tengah. betul. Jadi harus kepada masyarakat itu harus dekat, kemudian menampung aspirasi, Ya, kemudian bisa menyampaikannya kepada pemerintah. Itu yang pertama, Mbak, oke. tugasnya, Mbak. Kemudian yang kedua apa ya? Yang kedua adalah itu tadi, penjaga stabilitas daripada kondisi masyarakat, Itu juga paling keamanan. penting, Oh, itu Pak. penting, Mbak, ya itu tadi. Makanya harus menjadi, apa namanya, penyejuk bagi Mhm. masyarakat dan itu bisa nggak? Bisa sebenarnya, Sangat bisa sangat bisa. sebenarnya. Nggih. Mohon maaf Semua kalau pimpinan di Mbak Risa organisasi Muhammadiyah ya? kemanusiaan. Iya, Mohon maaf nih, oke. saya Mbak, nggak apa-apa, ini kan kita itu kan sesama muslim, sesama Oke. Indonesia, bangsa Oke Indonesia, kita oke. bersaudara walaupun pada ormas yang berbeda. Saya rasa kalau seandainya umpamanya Ketua Umum Muhammadiyah menyampaikan sesuatu, pengumuman apa, gimana sekarang perasaan Mbak Risa? Oke. "Oh, nggih," gitu kan, Oke, siap. betul. Nah sama saya juga seperti itu. Oke. Lah artinya apa sebenarnya? Komitmen anggota-anggota ormas ini kepada struktur. Ya, kepada istilahnya itu ya patron kita masing-masing itu sangat kuat sekali sehingga apa, di situ ormas harus benar-benar turun untuk menjadi penyejuk. Bisa nggak? Ya sangat bisa. Sangat bisa, betul Iya, betul betul. itu Dan sangat itu yang bisa. harus selalu kita sampaikan ke organisasi kemasyarakatan ya, Pak, ya. Masyarakat. Jadi hadirnya kita di tengah masyarakat itu sebagai, menjembatani lah komunikasi yang positif Iya, antara masyarakat dengan pemerintah gitu ya. iya, Adanya betul. kita itu bantu jadi solusi gitu loh, Pak. Iya harus, Betul kan, Pak? betul Kalau nggih. kita ada terus dapat Mhm, solusi itu kan enak ya, Pak, enak, ya. betul. Jadi, serasa kita ini berorganisasi kemasyarakatan Mhm, itu benar-benar bermanfaat untuk banyak orang, siap, betul seperti itu. nggih, Memang, kalau dalam, mhm, agama kita, agama Islam, kita nggak tahu, iya, Pak, nanti mhm, amal kita diterima itu lewat mana ya. betul, Bisa lewat ibadah kita, bisa lewat kita betul, juga ketika berorganisasi, betul. bisa ketika kita bertemu bersosialisasi dengan masyarakat, itu Iya, nggak ngerti di nggak mana ngerti, betul. nanti yang akan membantu kita untuk nantinya gitu loh, Pak. Iya, Itu yang ingin nggih kita nggih, betul sampaikan gitu betul ya. nggih. Nah, kalau ormas-ormas yang ada di Jawa Timur ini sekarang nih, Pak, Mhm, kondisinya yang kita sampaikan di tengah gejolak, geopolitik global mhm, yang mhm, mhm, ya seperti inilah Bapak tahu ya, semoga dengan segala, permasalahan yang ada ini mhm. cepat berakhir. Cuman kalau menurut, Pak Iwan bagaimana, Pak, untuk ormas? Apakah ormas sekarang sudah termasuk mampu untuk menghadapi, nanti kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah pengaruh adanya, geopolitik global yang sedang tidak baik-baik saja? Ya harapan kita sih mampu, harapan kita mampu. Oke. Tapi ya apapun juga kita harus menyampaikan bahwa
permasalahan yang dihadapi saat ini itu kan dinamika itu sangat sangat luar Betul, betul. biasa Apalagi yang ya, sangat kaitannya luar dengan biasa. ekonomi ya, Pak, ya? Iya, apalagi dengan ekonomi. Mhm. Nah, tentunya di sini, saya rasa hampir kalau saya menilainya itu melihatnya semua ormas, khususnya ormas-ormas yang dalam tanda kutip "mainstream" seperti itu Mhm, yang ada di kita, itu sudah sih mengantisipasi itu semua. mhm, mhm. Lah buktinya apa? Sudah ada tindakan preventif lah ya, Nggih. Pak. Nggih, nggih. Lah buktinya apa? Buktinya saya selalu sering ya turun ke masyarakat gitu ya, mohon maaf itu ke komunitas NU, komunitas LDII, komunitas Muhammadiyah. Itu saya sering berdialog, berdiskusi dengan mereka itu, dan mereka itu ya menyampaikan banyak program-program itu. Penguatan literasi tentang ekonomi, Oke. penguatan literasi tentang politik, penguasaan literasi dalam Anda. Paling tidak paling tidak itu merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh mereka untuk mengantisipasi. Nggih. Oke. Permasalahan-permasalahan yang akan terjadi Betul. dengan adanya ya apa namanya, ormas itu memberikan pembelajaran terkait masalah ekonomi, bagaimana Betul, entrepreneurship betul. dan Betul, lain-lain, betul. itu kan pembekalan Betul, pembekalan kepada masyarakat. Jadi nanti mungkin masyarakat ke depan, untuk Gen Z-nya istilahnya oke. itu mungkin nanti punya bekal di Betul, saat betul. di masa depannya itu mampu berbuat itu. Iya. Bahkan di ormas itu dia diajarkan bagaimana kita bisa untuk, membangun ketahanan pangan loh, Nah Pak. itu di Kan antara kita mhm, nggak bisa terus mengantungkan ekonomi kita ke negara lain misalkan, mhm, mhm, semoga tidak berlarut-larut kejadian iya, seperti ini ya, mhm, kesulitan yang dihadapi oleh semua bangsa tidak hanya iya, kita heeh, sebenarnya. Cuma dengan ketahanan pangan yang, diajarkan oleh berbagai ormas di heeh, kita, ini bisa membantu masyarakat untuk lebih mandiri begitu iya, ya. Ya kayak contoh nih Pak, mhm, tanam sayur sendiri di rumah, di rumah. kayak gitu loh Pak, Nggih, maksudnya nggih, kemudian beternak, misalkan beternak, kayak ikan lele atau apa betul, itu kan sudah iya, diajarkan di berbagai ormas dan iya, itu kegiatan yang, sekarang ini banyak disukai masyarakat juga, "Oh ternyata iya. kita bisa loh di lingkup Dan keluarga itu real, terkecil Mbak, kita." dan Betul, itu real yang betul. sudah dilakukan oleh ormas. Ya Mhm, contoh aja mhm. seperti saya tuh dari kecil memang senang ternak ya, Oh ternak, ternak oke. pertanian itu seneng banget. Lah, saya ternak itu ya kayak kemarin aja beberapa hari yang lalu itu, saya punya istilahnya kandang kecil lah istilahnya hanya Oke, beberapa oke. kita kerjasama dengan beberapa orang, itu didampingi juga dengan apa, dengan istilahnya itu ada badan yang ada Mhm, di NU itu mohon mhm. maaf, Iya, itu iya. masalah pengembangan ekonomi yang Oke, terkait betul, masalah betul. peternakan. Itu Nah, bagus loh Pak itu. ternyata bukan hanya di NU, di Muhammadiyah juga ada gitu loh. Betul, Iya, jadi karena seperti saya itu. juga ketemu waktu Ya, itu dengan teman-teman Muhammadiyah itu apa, itu, apa istilah biro atau apa ya, ya, badan bidang gitu kan, iya. bidang penguatan UMKM, itu ada Betul, ternyata gitu, betul. kan ya sudah Semua komunitas. ormas sekarang menggalakkan itu ya, Pak, Mhm, ya, dan kita apresiasi. oh sangat sangat, Karena peran dari organisasi kemasyarakatan itu membantu menyemangati mhm, masyarakat di tengah situasi politik situasi dan situasi ekonomi yang ekonomi yang tidak seperti menentu seperti itu. Ketika ketahanan pangan itu dilakukan dan berhasil, nggak akan orang bingung sampai sebingung-bingungnya iya, kalau kondisi ekonomi masih seperti ini. betul. Contoh waktu kita pas Covid juga teman-teman UMKM juga luar biasa loh, Oh Pak. betul betul, iya, Survive seperti mhm, itu kan, itu juga tidak luput dari peran organisasi masyarakat. Itu kalau teman-teman di Nasrani juga banyak yang heeh melakukan usaha heeh, untuk UMKM, juga teman-teman yang ada di ormas yang lainnya, itu melakukan bazar-bazar untuk membantu memasarkan produk mhm, dari teman-teman UMKM, kan perlu iya, kita dukung yang betul seperti betul itu ya, Pak, betul, ya. Nah, kalau sudah terjadi kolaborasi, kemudian sudah terjadi, komunikasi antara pemerintah, kemudian ormas dan juga heeh, masyarakat. Untuk, indikator keberhasilan iya, ormas itu sendiri di masyarakat, Pak nggih. Iwan, bisa disampaikan contoh? Jadi, kalau indikator keberhasilan di masyarakat saat ini, khususnya di Jawa Timur, Mbak, ya, saya rasa, banyak hal yang bisa kita jadikan sebuah indikasi bahwa ormas itu memang ya baik gitu. Artinya, masih dalam koridor on the track yang kita harapkan secara Betul, bersama-sama. betul. Nah, buktinya apa? Buktinya banyak. Di antara lain itu adalah yaitu tadi. Jadi banyak sekali program-program ormas yang ada di kita. Itu bukan hanya ormas yang berbasis keislaman saja ya, Betul, tapi betul, banyak sekali. ormas yang istilahnya berbasis agama lain pun itu kita lihat di masyarakat kok. Oke, Jadi ada yang pengembangan dan penguatan UMKM banyak, masyarakat dan lain-lain itu sudah berjalan banyak. dengan baik. Itu yang pertama, nggih. Antara lain mereka juga ikut aktif Ya dalam bagaimana paguyuban-paguyuban itu paguyuban, banyak itu, Pak. aktif dalam rangka untuk penguatan masyarakat itu apakah di dalam ekonomi masyarakat, sosial Betul, masyarakat dan lain-lain itu sudah betul. banyak dilakukan. Ya, Kemudian yang kedua, itu ada juga, dari sisi apa namanya, indikatornya bahwa ini sudah benar-benar ormas itu on the record apa yang kita harapkan.
ini saat ini ya saya selaku komisi A gitu nggih, mohon maaf itu sering kita dapat tamu gitu kan, tamu dari beberapa ormas, bukan hanya ormas dari agama Islam saja, tetapi dari agama-agama yang Banyak sering juga juga. nggih, Nggih. menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, gitu. Nah tentunya kalau kita mendapatkan aspirasi itu, kemudian kita lanjutkan kepada eksekutif sebagai Betul betul. eksekutor program kan gitu. Lah ini, saya rasa ini, apa ya, pola kerjasama seperti ini itu sudah berjalan bagus yang dilakukan oleh ormas yang ada di Jawa Timur ini. Lah, ini kan menunjukkan bahwa memang benar-benar on the track gitu loh, Iya, ormas yang betul ada betul itu. betul. Lah kemudian yang ketiga, lah ini yang sangat-sangat sekali itu kita apresiasi terhadap ormas yang ada di Jawa Timur ini, itu apa, ikut andilnya ormas-ormas itu dalam rangka untuk menciptakan generasi yang pintar. Bukan hanya pintar tapi baik. Oke, Kan ormas banyak itu, betul betul mendirikan pendidikan, lembaga pendidikan, kajian-kajian, dan betul lain-lain. betul. Ini penting sangat. Mhm. Kenapa? Dikarenakan ya itu tadi, kita untuk mencapai generasi emas di tahun 2045 nanti, itu, yang paling utama itu adalah bagaimanakah kita mampu mulai sekarang ini menciptakan generasi yang nanti siap secara keilmuan dan secara akhlak, Betul, karakter, iya. gitu. Akhlak dan karakter, Iya gitu. Gak cukup hanya ilmu aja, iya gitu kan. Pinter tapi gak bener buat iya. opo, Oh, betul bener betul. tok tapi gak pinter blas, ya kayak opo kan gitu kan. Ini yang sebenarnya anu. Nah itu sudah banyak dilakukan oleh Oke, ormas-ormas itu. Sehingga nanti ke depan mudah-mudahan dengan aktifnya ormas itu dan, nanti kuatnya kolaborasi antara ormas, pemerintah, dan masyarakat itu nanti benar-benar tercipta. Jawa Timur keren. sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur Oke, katanya gitu luar kan. biasa. Iya. Ini Bapak kita di Komisi A ya, karena tamunya, memang kalau dari ormas itu banyak, tapi keren loh, Pak. Iya. Jadi yang, saya singkat saja tadi yang disampaikan oleh, Mhm. Pak Iwan Iya. gitu ya. Ormas ini punya posisi strategis dalam dinamika sosial politik Oh juga iya di Jawa sangat. Timur. Iya Mbak. Tapi kita juga harus mengingat, Mhm. kalau misalkan kekuatan besar itu dimiliki ormas, harus juga dibarengi dengan, satu tindakan preventif di mana agar tidak terjadi juga Mhm. pergolakan yang nantinya bisa berimbas ke Oh ya, masyarakat, betul. seperti itu. Jadi yang disampaikan Pak Iwan hari ini terkait dengan, organisasi kemasyarakatan luar biasa. Semoga tadi bisa, apa ya, memberikan kita semacam semangat gitu ya, teman-teman yang sekarang aktif Iya. di organisasi kemasyarakatan tetap on the Iya. track saja, Betul. kita bantu masyarakat, Iya. yang lain untuk, bisa bangkit begitu ya di tengah, suasana Suasana. perekonomian kita yang seperti ini dan tentunya kita pasti sudah dipastikan itu adalah salah satu cara membantu pemerintah untuk mengatasi kesulitan bersama di Iya. sekarang ini gitu Pak Iwan ya. Semoga obrolannya menarik, ngobrol beneran Amin. ini tadi Pak. Ngobrol bareng dewan Iya. ya, ngode. Jadi next time kita bikin tema lagi yang menarik Pak Siap, Iwan siap Mbak untuk Risa. Iya. komunikasi yang, lebih bagus gitu ya, isu-isu terbaru kalau Pak Iwan diajak ngobrol gitu ya Pak Pak Guru ya jadi Oh. on the track itu obrolannya. Mau belok bisa dikencengin lagi. Tapi semoga obrolan kali ini bisa benar-benar diterima oleh Amin masyarakat, amin. Nggih bisa juga, kita saling mengingatkan lah Pak ya di nggih nggih. ormas itu dengan, adanya berbagai ormas yang ada di Jawa Timur, itu tetap menjadi, stabilisator ya Pak ya, Stabilisator, nggih. untuk, kemakmuran masyarakat Jawa Timur. Itu dia obrolan kita bersama Iya, beliau yang luar siap. biasa. Bapak saya ada Dr. Haji Ahmad Iwan Zunai LC, MPDI. Beliau dari Dapil 13 Lamongan Gresik dari fraksi Partai Nasdem di Komisi A ya. Kalau mau Nggih. Komisi A pasti hubungannya seperti ini nanti kita berkaitan dengan sosial, politik, kemudian Pemerintahan, nggih. pemerintahan, kemudian Hukum. hukum juga ya. Apalagi nanti topik kita ketemu lagi di lain waktu bersama beliau yang luar biasa. Itu tadi untuk ngode ngobrol bareng Dewan bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini bisa tutup ngode, insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum Insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.